Dan di sana juga sama seperti di China tadi, masing-masing urusan itu juga ditangani oleh dewa-dewa. Dan ini seperti dewa Zeus, ini adalah pemimpin atau ketua para dewa yang berdasarkan mitologi Yunani klasik. Nah itu bahkan ada yang nggak punya apa-apa, hanya bisa membuat berhala dari roti. Mereka bikin tuh, paginya dibikin menjadi berhala, siangnya dimakan. Luar biasa. Di zaman dulu, Arab Jahiliyah dulu, mereka mampu memakan Tuhan. Memakan Tuhan yang mereka percayai. Ini luar biasa. Ini bikin saya penasaran. Mudah-mudahan saudara Kristiani yang mendengar ini bisa menjelaskan, atau mungkin yang mengaku pernah bertemu Yesus, yang mana yang ketemu saat itu ya, biar bisa ditunjukkan nggak dari gambar-gambar ini. Sosok-sosok imut yang luar biasa di awal tadi bisa nggak menciptakan itu? Kan Allah, dia terlalu maha untuk bisa digambar. Dia tidak dapat terlukis, tidak pernah tergambar seperti apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Milah Ibrahim, semoga senantiasa sehat walafiat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak berpikir logik ya, sambil mereview beberapa fenomena yang berhubungan dengan relasi manusia dan ketuhanan, keyakinan Tuhan, penggambaran Tuhan. Nah, jangan kemana-mana karena ini hal yang sangat sederhana tetapi penting sekali berhubungan dengan akidah atau keyakinan kita tentang Tuhan. Nah, kemarin saya mau membaca sebuah berita, ya, sebuah berita seperti yang ditampilkan di layar ini, itu dari media Okezone ya, Okezone ekonomi, okezone.com. Nah, di sini beritanya adalah judulnya ya, China habiskan 655 miliar hanya untuk bangun dan pindahkan patung raksasa. Patung raksasa ini mau dipindahkan dan ini membutuhkan biaya 655 miliar. Nah, ini membangunnya saja sudah pasti sangat besar sekali biayanya. Nah, ini mau dipindahkan. Dan patungnya ini nggak main-main. Ini patung yang luar biasa dasar, luar biasa gede nih. Karena kita lihat seperti ini, bandingkan dengan yang latarnya di sana. Ya, kelihatannya mungkin, oh ini karena jarak dekat, tapi coba kita baca keterangannya di sini. Ya, ya. Di kota Jingzhou di Cina kini tengah kerepotan merelokasi patung dewa prajurit. Ya, ternyata ini tadi ada patung dewa prajurit Guan Yu yang sebelumnya menimbulkan banyak kontra dari pemerintah maupun masyarakat setempat. Pasalnya patung prajurit yang terkenal di era Three Kingdom setinggi 190 kaki ini, 190 kaki sobat, ini dibangun di daerah yang melarang bangunan dengan tinggi di atas 78 kaki. Nah, coba bayangkan masyarakat yang lain itu dilarang membuat bangunan yang lebih dari 178 kaki. Tapi untuk patung ini sampai mencapai 190 kaki. Artinya apa? Begitu istimewanya, diistimewakan patung dewa perang ini sampai segitunya ya diperlakukan ya. Ini luar biasa. Dan ini ternyata dalam legenda ya, dalam mitologi China, ternyata ini bukan satu-satunya, banyak dewa-dewa yang lain, dan berbagai urusan itu ada dewanya ya. Dalam mitologi seperti biasa ya, dewa itu bukan mengatur satu urusan saja, ternyata dalam berbagai hal itu masing-masing ada yang mengurus ini, itu dewa. Kalau kita dalam Islam itu seperti misalnya urusan pewahyuan itu malaikat Jibril ya, kita malaikat ya. Kemudian urusan yang lain ya seperti rakit, atid ya. Kemudian mungkar nakir itu Ridwan segala, itu masing-masing punya urusan. Seperti malaikat Ridwan hanya ngurusin masalah surga, kemudian mungkar nakir berhubungan hanya berurusan dengan orang yang meninggal di alam barzah, kan begitu. Jadi nggak sama seperti ini. Keyakinan tentang dewa ternyata seperti itu, bahwa mereka dalam berurusan sampai urusan pertanian ya, urusan perang tadi ya, ada perang, urusan panen, urusan
makan minum ya mungkin itu ada masing-masing ada urusannya. Nah, begitu juga di Yunani. Di Yunani kita juga kenal kepercayaan terhadap dewa dalam mitologi Yunani itu sangat-sangat kuat dan kental dan legend ya. Dan di berbagai belahan dunia ketika kita menyebut istilah dewa, mitologi kepercayaan terhadap dewa, kita tentu pasti merujuk pada Yunani. Karena di berbagai film, tampilan-tampilan drama, ketika menyebut ketika latarnya adalah Yunani, tidak pernah lepas dari urusan dewa-dewa, kan gitu ya. Dan di sana juga sama seperti di China tadi, masing-masing urusan itu juga ditangani oleh dewa-dewa. Dan ini seperti dewa Zeus, ini adalah pemimpin atau ketua para dewa yang berdasarkan mitologi Yunani klasik, Zeus adalah penguasa Olympus yang juga merupakan raja dari pemimpin para dewa. Ya, pemimpin para dewanya itu ini. Ya, Dewa Zeus namanya. Ya, ini ada ketuanya, ketua para dewa, kemudian ada anggota-anggota punggawanya ya, para jurid ya, para dewa yang mengurusin urusan kehidupan manusia. Jadi manusia itu berpikir bahwa pasti ada penguasa yang sangat berpengaruh, yang sangat memiliki kekuasaan untuk mengurusi kehidupan kita di dunia. Dan dalam kepercayaan kuno seperti ini adalah mereka menggantungkan itu kepada dewa. Mereka punya keyakinan bahwa urusan ini ditangani oleh dewa. Nah, itu dalam mitologi Yunani. Jadi ada ketuanya, ada anggota-anggota. Sampai urusan anggur, memeras anggur ya. Sampai ada percintaan ya, dewa Amor. Sampai urusan apa? Kelahiran, urusan padi, macam-macam semuanya ada dewanya. Nah, artinya manusia dan urusan dewa, kepercayaan seperti itu dari dulu sampai sekarang mungkin masih melekat ya. Dan itulah esensinya relasi antara manusia dan penguasa yang kita sebut sebagai Tuhan. Nah, tapi perlu dipahami ya sahabat, ini tadi mengambil model seperti di China, seperti di Yunani, tapi bukan hanya itu, di berbagai belahan dunia itu memiliki model kepercayaan yang sama, hasanah kepercayaan yang sama bahwa ada dewa-dewa yang mengurusi kehidupan kita. Tentu berbagai urusan itu tergantung dewanya ya. Ada dewa ini mengurusi ini, dewa itu mengurusi hal yang lain. Seperti itu ada di mana-mana. Termasuk juga di tradisi di Arab jahiliyah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, itu kepercayaan terhadap dewa-dewa ya atau berhala-berhala yang modelnya seperti di gambar ini itu ada di zaman dulu. Bahkan di Ka'bah itu banyak sekali dulu berhala-berhala sebelum dibersihkan ya, sebelum dibersihkan oleh Rasulullah dan pasukan yang membersihkan Ka'bah dari berbagai kesyirikan. Nah, jadi di Arab jahiliyah dulu, bagi yang kaya mereka membuat berhala-berhala dari emas, mungkin dari perak, dari besi atau mungkin dari batu ya yang begitu kokoh, yang begitu kuat. Nah, seperti di sini ya. Ya, macam-macam modelnya. Ya, ini Arab kehidupan Arab di zaman dulu ya, sebelum Islam datang. Mereka seperti ini, membuat patung-patung, kemudian ditempatkan di berbagai area yang kemudian mereka sembah di situ. Nah, itu bahkan ada yang nggak punya apa-apa, hanya bisa membuat berhala dari roti. Mereka bikin tuh, paginya dibikin menjadi berhala, siangnya dimakan. Luar biasa. Di zaman dulu Arab jahiliyah dulu mereka mampu memakan Tuhan. Memakan Tuhan yang mereka percayai. Ini luar biasa. Tapi ya begitulah namanya juga kehidupan kuno ya. Tingkat kepercayaan seperti itu bagian dari sejarah yang pernah ada. Nah, kemudian kita berlanjut ke bagian lain, yaitu ya ini kepercayaan dari saudara kita dari Kristiani. Mereka menggambarkan Tuhan itu juga hadir dalam rupa manusia di dunia, yang sosoknya adalah Yesus Kristus ya. Jadi saudara-saudara kita di Kristiani sangat yakin ya, memang harus punya keyakinan yang utuh bahwa Yesus adalah Tuhan ya, walaupun ada yang menolak Yesus sebagai Tuhan, tetapi
hampir semuanya, ya saya katakan hampir karena ada yang tidak, tetapi ada hampir semuanya juga menyebut bahwa sosok Yesus sebagai manusia, ya apa, Tuhan dalam rupa manusia, Allah dalam rupa manusia. Nah itu. Nah cuman ini saya jadi menimbulkan pertanyaan, ini kira-kira yang benar-benar wajah Yesus itu yang mana ya? Karena kita sering mendengar kesaksian saudara kita dari Kristiani, katanya bertemu Yesus, dilawat oleh Tuhan Yesus, ya gitu ya. Terus bahkan ada yang ngaku murtad hanya karena bertemu Yesus gitu ya. Didatangi Yesus, bercakap dengan Yesus, dinasihati oleh Yesus, melihat sosok seperti tertentu, kemudian menyimpulkan bahwa oh itu Yesus. Saya jadi ingin bertanya, saudara-saudaraku yang mengaku pernah bertemu Yesus, kira-kira ini saya tampilkan wajah begitu banyak ya, gambar Yesus, wajah Yesus. Ini yang ketemu Anda yang mana ya? Ya, kan di sini ada yang hitam, ya ada yang keriting, ada ikal, ada yang kumisan, ada brewok, tapi di sini juga enggak, ini manis sekali. Kemudian di sini banyak lagi ya. Ini ada, ya ada matanya belok, ada matanya sendu, ada yang rambutnya gondrong, ada yang keriting, kribo, kemudian ada yang mancung, ada biasa-biasa saja, ada mirip Asia, ada mirip Afrika. Saya jadi penasaran ini sebenarnya yang mana yang sosok Yesus yang asli ya? Yang mana? Ini bikin saya penasaran. Mudah-mudahan saudara Kristiani yang mendengar ini bisa menjelaskan, atau mungkin yang mengaku pernah bertemu Yesus yang mana yang ketemu saat itu ya, biar bisa ditunjukkan nggak dari gambar-gambar ini. Oke, nah saya akan tunjukkan di sini ya tentang penemuan kamera. Nah ternyata kamera ditemukan itu ya, saya baca di Kompas ini ya, baca di Kompas pada 26 Oktober 26 Agustus 2020 ini disampaikan, diberitakan bahwa mengenal obscura, nenek moyang kamera yang dibuat ilmuwan muslim. Ya, ini sok kamera. Ya, kita baca di sini. Sebelum jadi kamera digital seperti sekarang, kamera dulunya yang sangat berbeda, nenek moyangnya adalah kamera apa ini, obscura ya. Oke, kita kira-kira, oh ya ini pada abad ke-10. Ya, pada abad ke-10 ternyata kamera itu ditemukan pada abad ke-10. Artinya bahwa sebelum pada abad ke-10, sebelum tahun ke-1000, ternyata kamera belum ada. Nah, itu menarik bagi saya, bagaimana saudara-saudara kita menggambarkan sosok Yesus sementara kita nggak pernah tahu. Di zaman itu belum ada kamera loh. Di zaman itu juga membuat gambar, lukisan, membuat patung itu dilarang. Sehingga saya punya keyakinan luar biasa bahwa tidak mungkin saat ini tiba-tiba ketemu sosok wajah yang menggambarkan sebagai wajah Yesus. Jadi saya yakin yang beredar sekarang itu nggak satupun yang asli, semuanya yang pasti adalah rekayasa. Logik sederhananya kan begini ya. Ketika kita mengatakan bahwa oh saya ketemu Yesus, Yesus itu begini, kan harusnya ada pembanding. Artinya kalau kita mengatakan oh saya ketemu Pak Presiden Joko Widodo, nah kita sudah tahu bahwa Pak Presiden Joko Widodo itu seperti ini orangnya. Sehingga ketika kita melihat, kita tahu oh yang saya ketemu kemarin adalah Pak Joko Widodo. Nah kalau Yesus belum pernah melihat seperti apa aslinya ya, lantas yang Anda ketemu dan dianggap atau diyakini sebagai sosok Yesus itu yang seperti apa? Kan nggak ada pembanding lah, kok ngaku bahwa itu adalah Yesus. Ini gimana ceritanya? Nah itu yang membuat saya rada-rada heran tentu saja. Nah pasti rekayasa, semua gambar-gambar ini saya yakin itu adalah semua rekayasa, nggak ada yang asli. Karena kalau seandainya ada yang asli, misalnya ditemukan patung atau mungkin lukisan yang yang membuktikan bahwa itu adalah sosok Yesus visual Yesus di abad pertama, tentu nggak akan berbagai macam model seperti ini. Berbagai model yang seperti ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada sosok yang menunjukkan menggambarkan visual model Yesus yang di abad 1 itu.
Akhirnya masing-masing membuat rekayasa sesuai dengan imajinasinya. Nah itu ya. Yang berikutnya bahwa di zaman Yesus tentu karena dasarnya adalah hukum Taurat, sangat-sangat dilarang itu membuat gambar patung yang berbentuk makhluk hidup ya, berbentuk manusia, berbentuk hewan, itu nggak boleh ya. Jadi pasti tidak ada peninggalan seperti itu, dan sampai sekarang belum pernah ditemukan sebuah data dokumen yang valid menunjukkan bahwa itu sosok Yesus atau wajah Yesus itu seperti ini, belum pernah ya. Nah kalau seandainya ada, tentu sekali lagi nggak bakalan beragam seperti ini. Nah itu ya pertanyaan buat saudara-saudaraku yang Kristiani. Nah kemudian kita lanjut ke ini, Trinitas. Tadi di awal saya menjelaskan tentang penggambaran sosok-sosok dewa itu semuanya rata-rata menggambarkan seperti sosok manusia. Sekali lagi seperti sosok manusia. Ya punya kepala, punya tangan, punya kaki, punya ya seperti manusia, modelnya seperti manusia. Nah, ini juga saya pengen konfirmasi kepada saudara-saudaraku yang Kristiani, ya. Ini yang menggambar ini tentu bukan Muslim ya. Yang menggambar ini tentu saudara kita dari Kristiani juga yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Inilah penggambaran. Kalau saya tanya ini yang siapa Yesus, siapa ini, mereka mengatakan ini Yesus, ini Bapa. Yang di belakangnya itu yang ada gambar apa itu seperti burung dara yang terbang, itu adalah Roh Kudus. Ya, rata-rata ya saya yakin ini seragam mereka jawaban seperti itu. Apalagi di sini gambar seperti ini. Ya ini ada salib ya dipegang oleh Yesus. Ya ini adalah Yesus, ini adalah Bapa ya di sorga, dan ini di belakangnya juga adalah Roh Kudus. Nah kemudian ini penggambaran Trinitas, Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi satu kesatuan itu Tuhan. Ya oke lah, kita hargai seperti itu. Tapi saya menemukan konklusi di sini bahwa baik mitologi Yunani, kemudian China, kemudian di Arab Jahiliyah dan di berbagai belahan dunia tentang dewa, mereka selalu menggambarkan sosok manusia, gitu ya. Dan termasuk juga di Kristiani. Nah, apakah ini yang digambarkan sebagai sosok Tuhan dalam pemahaman saudara kita di Kristiani? Ya, mungkin bisa ditanggapi. Oke, baik. Saya akan lanjut bahwa ternyata kepercayaan kita saudara di Kristiani ketika kita tanya apakah seperti ini sosok Tuhan, yaitu seperti manusia, mereka menunjukkan ayat ini. Ya, di Kejadian pasal 1 ayat 27. Ya, di sini disebutkan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah yang diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari situ kemudian muncul keyakinan bahwa karena manusia visualnya seperti ini, gambarannya seperti ini, berarti Allah juga seperti itu. Itu yang saya pahami dari apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita di Kristiani. Dalam Bible terjemahan bahasa Indonesia, di sini di dalam ayat 1 Timotius 3 ya, ini ayat ke-16. Ayat ke-16 disebutkan, dan sesungguhnya agungkanlah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, sekali lagi di sini ya disebutkan Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ya, mohon saudaraku Kristiani, kalau ada kesalahan narasi silakan dikoreksi ya. Silakan dikoreksi, dan saya tentu ucapkan terima kasih atas koreksi dari sahabat-sahabat saudaraku dari Kristiani. Sahabat, berikutnya kita masuk ke dimensi yang lain ya. Tadi kita berbicara tentang dewa,
kemudian berbicara Tuhan dalam rupa manusia. Sekarang kita masuk ke dimensi yang lain, yaitu tentang keadaan di luar angkasa sana, ya, di samudra raya, di luar apa namanya ya, di jagat raya. Oke, ini adalah penampakan galaksi. Kita tahu di pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, dari sekolah dasar kita diperkenalkan tentang bintang, planet, ya. Galaksi yang terbesar yang kita pahami ada galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda. Kita pun diminta untuk menghafal planet-planet, ya. Saya masih SD dulu diajari menghafal bahwa Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Namun kemudian Pluto itu diturunkan pangkatnya, yang jadi sisa 8. Dalam tata surya dulu kita pahami bahwa ada 9, tapi sekarang tinggal 8 karena Plutonya dikeluarkan dari susunan tata surya. Ya, itu berubah, ya, karena menemukan fakta baru. Nah, namun yang paling jelas bahwa di luar angkasa sana itu ada triliunan bintang dan planet yang ukurannya berbagai macam, yang luar biasa, ya. Memiliki keteraturan yang luar biasa. Mereka senantiasa berada di garis edarnya sehingga mereka tidak saling bertabrakan satu sama lain. Ini keteraturan yang luar biasa di alam raya sana. Nah, berikutnya kita buka di sini. Ternyata yang kita pahami selama ini bahwa ada galaksi Andromeda, galaksi Bima Sakti yang paling gede. Ternyata masih ada galaksi lain dan itu jumlahnya pun nggak tanggung-tanggung. Ya, di IDN Times ini diberitakan bahwa di alam semesta ini jumlah galaksi itu ada 2 triliunan galaksi. Masya Allah. 2 triliunan galaksi di sana, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, yang belum terdeteksi. Ini saking banyaknya sekali. Padahal kita tahu galaksi itu adalah gugusan bintang-bintang. Jadi gugusan bintang-bintang ngumpul jadi di suatu area tertentu membentuk galaksi. Kita lihat yang paling besar Andromeda Bima Sakti, ternyata masih ada. Kita 2 triliun galaksi. Ya. Nah, kita lihat di sini visualnya, baik penjelasannya nggak perlu saya baca secara keseluruhan, tapi ini menggambarkan bahwa betapa luar biasanya jumlah maupun ukuran galaksi bintang-bintang, ada triliunan di sana yang tidak kita lihat secara keseluruhan. Ya. Kemudian di sini ada ya tentang ada bintang yang sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali yang sejagat raya ini dikenal sebagai Canis Majoris. Ya, ini bacaannya gimana ya? Ya, saya baca seperti itu aja gampangnya deh. Ya, Canis Majoris. Kita coba kita baca sekilas di sini. Bumi yang menjadi tempat hidup 7,2 miliar manusia adalah yang terbesar kelima, ya. Ternyata bumi kita ini luar biasa kelima di planet, ya. Jadi bukan dibandingkan bintang-bintang yang triliunan tadi, bukan. Hanya dari 8 planet yang ada, bintang bumi ini ukuran besarnya itu berada di urutan kelima, ya. Jadi hanya mengalahkan Merkurius, Mars, dan Venus. Ya, sedangkan nggak bisa jauh dibandingkan dengan Neptunus, Uranus, Saturnus, apalagi Jupiter yang paling besar, ya. Planet kita ini yang kita hidupi ini tidak ada apa-apanya. Bumi yang kita begitu luas, yang kita sebut luas sekali, ini ternyata nggak ada apa-apanya dibanding dengan di planet aja kita di urutan ke-5, gitu ya. Ya, jadi masih sangat kecil sekali. Apalagi dibandingkan dengan matahari. Bumi memiliki 510 juta, ya. 510 juta, 72.000 kilometer. Maaf. Yang benar 510 juta 72.000 kilometer. Ya. Kilometer persegi. Kalah jauh dibanding dengan sang surya atau matahari. Matahari ini luasnya 11.990 kali lipatnya. Jadi di antara bumi dan matahari, bumi 11.990
990 lebih kecil daripada matahari. Nah, dan ternyata ini nggak ada apa-apanya dengan bintang yang super besar yang ini, ya, di apa Canis Majoris ini. Jangankan dibanding dengan bumi, dibanding dengan matahari aja, ini tampilannya coba saya perbesar. Nah, ini bayangkan coba matahari sampai nggak kelihatan, dibanding begitu dibesarkan nggak kelihatan ini titik matahari ini yang paling kecil seperti debu yang sangat kecil sekali, itu baru pojokannya Canis Majoris, ya, kecil sekali, sangat-sangat kecil. Matahari yang kita nggak besar di tata surya itu dia menjadi apa itu titik sentral ngorbitnya para planet-planet, ternyata dia juga sangat-sangat kecil sekali dibanding dengan bintang terbesar, yaitu Canis Majoris ini. Hanya pojokannya saja sudah nggak ada apa-apanya. Pojokan segini matahari nggak ada apa-apanya, seperti debu di tengah padang pasir. Begitu juga bumi, apalagi bumi ya, sangat kecil sekali. Ya, kita lihat di sini, Canis Majoris merupakan salah satu bintang paling besar dan paling terang yang diketahui sejauh ini. Jaraknya dari 1,5 kiloparsec. Wah, nggak ngerti saya ini. Saking gedenya mungkin sampai digambarkan seperti itu ya. Atau lebih dari 4.900 tahun cahaya dari bumi. Kalau dari bumi itu 4.900 tahun cahaya tahun loh ya. Luar biasa. Nah, kemudian ini penggambaran supaya kita punya gambaran tentang besarnya Canis Majoris ini. Saking besarnya ukurannya, jika sebuah pesawat terbang dengan kecepatan 900 km per jam mengelilinginya, maka waktu yang dibutuhkan memutarinya adalah 1.100 tahun. Bayangin, jadi ada pesawat yang kecepatannya 900 km per jam, jika mengitari bintang Canis Majoris ini, itu membutuhkan waktu selama 1.100 tahun. Ini berapa turunan ini ya? Ya, dari berapa abad itu mengelilingi nggak nyampe-nyampe ya. Ya, butuh 1.100 tahun baru bisa nyampe. Artinya ini sangat luar biasa, dahsyat dan besarnya seperti itu. Nah, saudaraku, dari apa yang saya sampaikan dari awal tadi ya, saya menggambarkan sosok-sosok seperti ini ya, yang dianggap memiliki kekuatan, kemampuan luar biasa. Kemudian ini terus ya, dewa-dewa Yunani ya, kumpulan para dewa Yunani. Terus ini berhala-berhala di masa Arab Jahiliyah dan seterusnya. Pertanyaan saya, sangat simpel sekali pertanyaan saya. Mampukah sosok-sosok ini berkuasa menciptakan bintang, planet-planet? Jumlahnya ada triliunan, ukurannya super besar ya, super besar. Bayangin untuk Canis Majoris ini, kita baca, dilihat di sini ya, ukurannya itu 1.800 sampai 2.100 kali matahari. Jadi dibanding matahari itu mencapai 1.800 atau sampai 2.100 kali lebih besar daripada matahari. Diameternya itu mencapai 3 miliar kilometer. Ya, jadi luar biasa besarnya. Pertanyaan saya, sosok-sosok yang tadi bisa nggak menciptakan ini dan mengatur keadaan di alam raya, di jagat raya, di alam bebas sana? Ada triliunan planet, triliunan bintang-bintang yang mengisi gugusan sekitar 2.000 triliun gugusan tadi ya, 2 triliun galaksi tadi ya. Apakah mereka bisa nggak menguasai itu, menciptakan dan menguasai itu? Tentu bukan hanya menciptakan tapi juga menguasai.
sosok-sosok imut yang luar biasa di awal tadi bisa nggak menciptakan itu? Ya, tentu ini pertanyaan yang simpel, tapi itu membutuhkan jawaban saudara-saudaraku yang berakal sehat. Nah, sampai di akhir saya tutup ya. Di dalam Islam kita meyakini bahwa yang namanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha suci dan maha tinggi. Nah, dalam keyakinan iman Islam, Allah yang maha suci dan maha tinggi atau sering disebut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Islam memahaminya seperti ini. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allah itu maha esa. Esa, esa di sini khusus untuk Allah. Cara menafsirkan esa tentu tidak dapat disamakan yang lain. Keesaan Allah. Allahu samad. Allah tempat bergantung. Segala sesuatu bergantung padanya. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu tergantung pada Allah. Menggantungkan diri kepada Allah, menghamba kepada Allah. Tidak ada yang menciptakan dirinya sendiri, tidak ada muncul dengan sendirinya tanpa kuasa Allah. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, tidak pula diperanakan. Sekali lagi, lam yalid, tidak beranak, Allah itu tidak beranak, walam yulad, dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara. Tidak ada yang setara dengan dia. Laisa kamitslihi, tidak dapat dimisalkan. Jadi kalau dari awal itu penggambaran penguasa di jagat raya ini adalah sosok-sosok seperti manusia, penggambaran seperti manusia. Tapi di Islam, dalam keyakinan Muslim, Allah tidak dapat dimisalkan, digambarkan, ukurannya, warnanya, bentuknya tidak pernah terlintas dalam pikiran, dalam hati, tidak dapat terimajinasi bahwa Allah itu seperti apa. Tidak dapat dijangka oleh akal, tidak dapat dijangka oleh pikiran. Karena jika masih tergambar bentuknya, susunannya, warnanya, modelnya, saya yakin itu bukan Tuhan. Dia terlalu besar, dia terlalu maha, maha dan mahanya maha, itulah Allah. Ya, itulah keyakinan Islam yang berbeda dengan keyakinan yang lain. Yang lain menggambarkan Tuhan itu seperti manusia, hadir dalam rupa manusia, bentuknya model manusia, separuh manusia separuh Tuhan, atau mungkin 100% manusia separuh 100% Tuhan. Allah yang diimani oleh Muslim tidak seperti itu. Dia terlalu agung, terlalu mulia untuk bisa tergambarkan. Dan kepercayaan Muslim dan kepercayaan Judaism itu sama. Tidak ada yang menggambarkan sosok Tuhan itu seperti apa. Inilah yang luar biasa dalam Islam. Setiap kita sholat, bahkan dalam zikir-zikir kita selalu mengucapkan Allahu Akbar. Saudaraku, dalam sholat Muslim itu selalu mengucapkan Allahu Akbar, mulai dari takbiratul ihram ya sampai sebelum salam, ya selalu mengucapkan Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar, bangkit dari rakaat pertama Allahu Akbar, dan seterusnya. Seolah-olah Allah memberitahu kita, menekankan kepada kita hambanya bahwa agungkan Allah. Dia terlalu maha untuk bisa digambar. Dia tidak dapat terlukis, tidak pernah tergambar seperti apa. Ya, katakan itu selalu di sholat. Banyak sekali ucapan
Allahu Akbar. Mengagungkan Allah yang sebenarnya, yang hakikinya. Kalau masih tergambar, keyakinan itu bukan Tuhan. Muslim mengimani bahwa selama itu masih tergambar bentuknya, rupanya, ukurannya, susunannya, itu pasti bukan Tuhan. Ya, nggak usah jauh-jauh. Angin saja, kita percaya bahwa angin itu ada. Kita percaya bahwa udara itu ada. Angin adalah udara yang bergerak. Udara memenuhi segala ruang kosong. Masuk ke botol, dia bentuknya seperti botol. Masuk ke piring, dia bentuknya seperti piring. Mengisi ruang-ruang kosong. Itu pun sudah kita nggak pernah melihat seperti apa udara itu. Kita hanya tahu bahwa udara ada. Yakin sekali bahwa udara itu ada. Setiap kita bernafas, kita yakin bahwa ini yang terhirup adalah udara, oksigen. Ya, di sekitar kita ada udara, pasokan udara yang tidak pernah habis. Penciptanya pasti lebih tidak kelihatan. Ya, yang tidak kelihatan menciptakan yang tidak kelihatan. Wajar. Jadi sesederhana itu sebenarnya memahami esensi tentang Tuhan. Sekali lagi penekanan saya, selama masih tergambar bentuk, model, warna, ukuran, susunan, terlukiskan, itu bukan Tuhan yang saya imani, bukan Tuhan yang hakiki yang bisa saya imani. Itu saja sahabat, mudah-mudahan memberi inspirasi dan mencerahkan kita semua dalam hal memahami esensi Tuhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sahabat, demikian yang bisa kami ulas pada kesempatan ini. Jangan lupa bismillah, subscribe, share, dan tanda loncengnya diaktifkan agar mendapat pemberitahuan atau notifikasi saat kami posting video berikutnya. Semoga menjadi barokah, semoga memberi pencerahan kepada kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.